dan kita mempertahankan dengan komitmen PK dengan selalu menjaga komunikasi dengan kawan-kawan di Gerindra. Yang hari ini ketua umumnya adalah jadi presiden, Bapak Prabowo, ini menjadi sebuah harapan bagi kita untuk mendapatkan kue yang lebih besar. Tidak ada kata lain. Iya. Mbak ini ke Jakarta itu siapa yang akan dituju ketika kita tidak ada punya rumah besarnya di Jakarta itu adalah Prabowo. Dan berarti itu ya, selama Bapak 4 periode menjabat menjadi anggota DPRD, seluruh aspirasi masyarakat Bapak tampung dan Bapak perjuangkan di DPRD, dan alhamdulillah 4 kali Bapak mencalonkan diri, alhamdulillah selalu diberi amanah oleh masyarakat, khususnya Dapil 4. Ya. Dan begitu juga dengan Pak Bupati, sudah melanjutkan program Pak Sadik dan juga sudah melanjutkan program Pak Ir di bidang sosial, dan beliau konsisten di bidang pariwisata, pertanian, dan kesehatan. Karena sudah berbuat ke masyarakat, Ya. Bapak yakin dan Bapak berharap masyarakat memberikan harapan kembali ke Pak Eka untuk 2 periode. Ya. Betul, Pak? Betul. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita kehadiran salah satu tokoh masyarakat Tanah Datar dan Sumatera Barat. Beliau adalah Ketua DPC Partai Demokrat semenjak tahun 2017 sampai sekarang, dan beliau menjadi kader Demokrat itu sejak tahun 2003. Dan beliau menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar itu sudah 4 periode, dari 2009, 2014, 2019, dan 2024. Nah, yang hadir bersama kita pada hari ini Bapak Nur Hamdi Zahri Datua, Bapak yang aneh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, di cuaca yang begini alhamdulillah baik. Kok suara mulai hilang, Pak? Jadi suara agak mulai serak-serak, agak mulai habis. Pak, selama Pak menjadi anggota dewan itu kanlah cukup panjang tuh, Pak. Ya. Udah mau masuk ke periode 16 tahun sampai 20 tahun. Nah, selama Bapak menjadi anggota dewan itu, nah Pak, otomatis dari adanya perubahan sistem penganggaran, mulai dari sistem berkomunikasi dengan eksekutif dan legislatif, menurut Pak kini kok untuk disampaikan masyarakat Karajo DPRD itu sendiri seperti apa, Pak? Baik, sebelumnya kamu mengucapkan terima kasih Sama-sama, Pak. atas waktu dan tempat dan ruang yang diberikan kepada kamu untuk kita bisa berdialog bersama. Alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi bahwa kita sebagai Ketua DPC Partai Demokrat sebetulnya yang menjadi ketua itu sejak 2017. Namun perjuangan di Demokrat ini dimulai sejak 2003. 2003. Jadi waktu itu ada beberapa kawan di waktu itu kita bawa seperti Pak Benjamin, kita bersama-sama, dan itulah sejak dari Pak SBY memulai jadi presiden awal, kita sudah merangkul semua dari tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka untuk sebagai tim sukses dari presiden itu. Dan banyak hal yang dilalui dalam memperjuangkan partai ini, dan semua liku-liku itu kita lewati. Iya, betul. Khusus Tanah Datar di waktu itu, bahwa kita pahami di waktu itu adalah penguasanya itu ada beberapa kawan yang Iya. banyak liku-likunya sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita tetap sampai di sana, dan pada 2017 saya mau memfokuskan diri untuk maju sebagai di DPR. Iya. Karena awal-awalnya memang ketika kita merantau, kita pulang 2000, kita merantau, kita berlalang buana ke kemana-mana untuk mencari sesuatu nasi.
kita lihat daripada waktu itu daerah kita khusus di kampung halaman Lambo, kita ini hanya sebagai objek, apalagi di kelompok-kelompok tani itu. Ketika ada program-program, lalu kelompok tani dikumpulkan. Betul. Nah, setelah itu hilang ketika ada program. Disitulah termotivasi kita bagaimana kita masuk ke dalam sistem. Dan kita bukan orang latar belakang saya bukan orang politik. Betul. Nah, disitulah kita satu pertimbangan. Kalau kita tidak masuk ke sebuah sistem, tentu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, itu di dalam perjalanan perpolitikan 2017, alhamdulillah kita pertama masuk, alhamdulillah kita diterima oleh masyarakat. Dan 2017 itu Partai Demokrat duduk kita sebagai salah satu pimpinan di DPRD, wakil ketua DPRD waktu itu. Dan berkelanjutan masa-masa seperti itu, beberapa kali pemerintahan yang kita lalui, selalu kita dalam berjuang bagaimana untuk bisa melaksanakan Partai Demokrat. Tunggu Pak, 2017 atau 2009? 2009. Maaf, 2009. Yang pimpinan DPRD itu Demokrat 2009. 2009 kita masuk, maaf, 2009 kita masuk. Dan kita pun pas sebagai salah satu wakil pimpinan. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya, pengalaman di waktu itu, karena saya belum pernah di situ di waktu itu memimpin suatu rapat, tapi ini adalah suatu realita yang harus dipenuhi. Mungkin Tuhan mendengarkan doa saya untuk bagaimana kita juga bisa berbuat di tengah masyarakat. Nah, terkait dengan kinerja DPRD sendiri nih Pak, dulu kan Bapak pernah merasakan itu dana aspirasi, sekarang berubah menjadi dana pokok pikiran. Dan bagaimana dengan dinamika antara eksekutif dan legislatif dari awal Bapak 2009 sampai 2024 ini tetap terpilih menjadi anggota DPRD. Apa nih yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan tentang kinerja DPRD, tentang proses anggaran yang perlu kita sampaikan ke masyarakat? Jadi begini, dari awal 2009 itu dikenal dengan dana pokir. Di waktu itu dana pokir itu hanya kita menerima saja yang diberikan oleh eksekutif. Dan ketika itu kita di dalam kelembagaan itu kompak, selalu bisa berdialog dengan eksekutif. Akhirnya awal pertama dana pokir ini cuma 25 juta. Dana aspirasi? Aspirasi ini 25 juta. Dan akhirnya dalam pembahasan waktu itu kita bersama dengan Pak Epidema, ada Tuo, kita tetap melakukan intent, karena bagaimanapun kalau dilihat dari dana aspirasi ini memang bukan untuk anggota dewan, tapi melalui anggota dewan, menurut yang bisa daripada kegiatan-kegiatan yang dilalui di tengah masyarakat, anggota dewan lah menyalurkannya. Ini tanda kutip, jangan salah pemahaman selama ini, dana aspirasi anggota dewan bukan, tetapi dana tetap dana pemerintah daerah, dana pemerintah, tapi melalui anggota dewan yang menyalurkan daripada hasil daripada mereka kunjung-kunjungan ke daerah-daerah masing-masing. Dan alhamdulillah itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Itu. Nah, setelah berubah dari dana aspirasi kan ada perubahan menjadi dana pokok pikiran. Nah, salah satunya DPRD itu bisa menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, dan melalui dana pokok pikiran ini lama eksekusi itu. Nah, untuk di daerah Terentang Sayang itu sendiri Pak, setelah Pak Sadik memimpin, setelah Pak Ir memimpin, dan sekarang ada nih Pak Eka, apa yang menjadi program awal dari masing-masing yang pernah memimpin Tanah Datar ini, yang merasakan itu seperti apa? Program Pak Sadik apa? Program Pak Ir dulu apa? Program Pak Eka apa? Semuanya tentu pemerintah ini kepala pemerintahan semuanya programnya tentu yang baik-baik. Yang terbaik. Dan
dan terbaik. Hmm. Kalau di waktu zaman Pak Sandi itu lebih banyak programnya tentang masalah pendidikan juga. Pendidikan ya. Pertanian juga ada. Pak Ir di waktu itu program beliau tentang masalah keagamaan, masalah sosial. Yeah. Karena memang di waktu Pak Ir bertanya ke kita di waktu itu beliau pas menjabat apa program yang paling baik. Program yang paling baik yang pertama kalau masalah pendidikan saya bilang jujur aja Pak. Kalau soal pendidikan tanah ini orang tua kita ibaratnya orang di kampung itu Pak, di sawah aja dulu padinya. Ketika anaknya mau sekolah, mau minta uang, itu udah dijual Pak. Itu tingkat pendidikan. Malah diutang dulu. Untuk anak sekolah. Setelah itu Pak Eri bertanya, apa yang bisa kita lanjutkan untuk program saya yang paling pas ketua? Pernah dia tanya sama saya, Pak, yang paling pas itu saya rasa untuk bagaimana berbuat untuk menghidupkan kembali masalah keagamaan. Soalnya Pak, kayak gitu. Boleh titipkan masalah pendanaan ini kepada Dikesla dengan menggiatkan TPA kembali. Dalam itulah yang dijalankan bertahap. Masuk ke ruang PK Kaputra, itu barangkali kita sebagai partai pendukung itu agak lebih leluasa menyampaikan program. Dan alhamdulillah dua-duanya berjalan dengan baik. Program yang disampaikan Pak Sandi yang baik untuk masalah pendidikan dengan membantu masalah biaya pendidikan, dengan membantu untuk perkuliahan itu PK lanjutkan. Lanjutkan. Program Pak Sandi berarti dilanjutkan oleh PK. Lanjutkan. Masalah keagamaan juga, tapi lebih dipertajam. Itu zaman PK. Lebih terprogram dengan baik. Sampai akhirnya sekarang kita melihat satu rumah satu hafiz itu sangat luar biasa. Program yang dilakukan oleh Pak Bupati dan itu sudah dirasakan oleh semua masyarakat. Itu yang saya rasakan sampai saat sekarang. Nah, berarti program Pak Sandi dilanjutkan oleh PK, program Pak Mendiang Pak Ir dilanjutkan juga oleh PK. Program PK sendiri itu apa nih Pak? Kalau kita lihat yang sekarang ini masalah di pertanian. Pertanian, setelah itu masalah kesehatan dan kesehatan. Itu program yang sangat menyentuh terhadap masyarakat. Masalah kepariwisataan juga kita lihat alhamdulillah dengan satu negari. Masalah pertanian juga dilaksanakan untuk kerja gratis dan sekarang dengan bantuan meningkatkan pupuk subsidi itu bukan suatu hal yang gampang Pak bisa dilakukan. Dan ketika masalah untuk pendidikan dan keagamaan dan semua sekarang ini dalam kegiatan-kegiatan keagamaan untuk masalah untuk TPA, untuk rumah tahfiz barangkali sudah sekian puluh % barangkali di negara-negara kita itu sudah ada rumah tahfiz. Dan itu semuanya tidak terlepas dari kontribusi dari Itu persoalan dengan program dari Bupati beberapa dari masa ke masa. Berawal Eka Putra ini maju menjadi calon bupati di Kabupaten Raratari ini kan 2020 nih Pak. Itu berpasangan dengan Rizky Apriani. Di 2020 itu Partai Demokrat ketua DPC-nya Bapak. Dan di Gerindra itu ada Pak PLT-nya Pak Junedi Kompol. Ederman. Di waktu pendaftaran udah Ederman. Oke. Nah setelah itu Pak, pandangan apa melihat tokoh muda di waktu 2020 itu Pak Eka dan Pak Rizky bisa dibilang tokoh muda yang baru muncul untuk membangun kampung halaman. Bapak melihat dua sosok ini seperti apa? Jadi dua sosok ini sebetulnya apalagi saya terus terang aja ya, yang bekerja dari awal untuk menjodohkan Bapak Eka sama Pak Rizky ini memang itu suatu hal yang memerlukan perjuangan yang sangat berat. Betul. Karena saya sebagai yang orang tanah datar, kita sama-sama tanah datar, kita ingin melihat sosok dan tokoh
generasi muda yang potensial untuk memimpin Natal. Betul. Dan dengan munculnya kedua ini, itu menjadikan sebuah harapan bagi kita. Apalagi perlu digarisbawahi, kita ini, saya ini berasal dari dapil 4 saya. Tentang saya. Tokoh Ricci itu saya berharap waktu itu memang saya berharap untuk menjadi tokoh masa depan yang bisa diandalkan. Tapi ketika 6 bulan beliau berjalan bergandengan, timbullah suatu saya mendengar 6 bulan setelah dilantik nih. 6 bulan setelah dilantik, timbullah suatu, saya mendengar bahwa ada deklarasi di Lampung dari mana, tapi saya dengar kabar burung seperti itu. Ya, di Lampung. Bahwa beliau siap juga untuk menjadi Bupati. Saya waktu itu belum percaya, nggak percaya. Ketika saya konfirmasi ke Pak Eka juga menyampaikan, enggak lah ketua, saya kan masih bagus-bagusnya sama Ricci, sama Dinda Ricci katanya. Ya kalau begitu, ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi dalam perjalanan, setelah kita amati, kita tetap melaksanakan itu. Setelah itu saya dengar bahwa beliau juga keluar dari Gerindra. Yeah. Ini puncaknya. Dan terakhir saya bertanya sama Pak Bupati, Pak, ini gimana? Enggak juga, kata Bupati bilang, oh saya masih bagus kok, masih baik, sama ada itu kata, itu rumor. Ya saya berharap mudah-mudahan lah, saya bilang, kalau memang itu kondisinya. Karena bagaimanapun kalau lihat satu kapal itu kalau sudah seperti itu kondisinya kan akibatnya kan ke darat kita ya. Iya betul. Nah itulah kondisinya sekarang. Nah informasi yang Raffi dapatkan itu seperti ini loh Pak. Di waktu era baru itu partai koalisinya adalah Demokrat dan Gerindra. Ya. Nah apa betul di waktu itu ada komitmen antara dua partai untuk era baru ini 2 periode ke depan? Pas, betul. Berarti Eka Putra dari Ciaprian ini di waktu komitmen itu Eka akan menjadi bupati 2 periode. Ya. Setelah itu Ricci melanjutkan. Ya. Berarti ya seperti kata podcast kita sebelumnya dengan Mukhtar Effendi, yang memilih berpisah itu adalah Ciaprian. Sepertinya betul. Waktu itu perasaan Pak Eka setelah tahu kondisi yang terjadi sekarang ini bagaimana nih Pak? Apa selaku ketua DPC punya komunikasi yang bagus dengan Pak Eka? Menurut Bapak secara emosional Pak Eka ini sedihkah, marahkah, kesal atau seperti apa nih Pak? Inilah suatu hal yang bukan artian saya sebagai orangnya Eka ya. Itulah suatu kelebihan dari Eka. Ketika kita konfirmasi kembali, jawabnya cuma satu, senyum. Dia bilang kita masih kompak kok. Masih bareng-bareng kok. Bareng-bareng kok. Segala sesuatu masih bareng. Kita lihat aja lah. Tetap seperti itu. Dan saya konfirmasi apakah ada sesuatu hal yang sebagai bupati dan wakil bupati komunikasi Bapak yang kurang baik. Enggak, kan komunikasi kok. Kita sering berkomunikasi, sering bertemu setiap ada kegiatan-kegiatan, setiap apapun yang akan dilakukan tetap melakukan soal, tetap melakukan komunikasi. Iya betul. Itu ya saya tidak bisa apalagi ketika Pak kalau ngomong itu saya kan harus mempercayai. Iya. Nah tapi ini Pak, setelah yang Bapak sampaikan tadi dan informasi-informasi di luar juga yang Raffi terima, hampir persis sama dengan yang Bapak sampaikan. Tapi kenapa nih isu terzolimi, tidak diberikan tugas, tidak diberikan kewenangan, baik itu dizolimi oleh Pak Eka Putra maupun dizolimi oleh Partai Gerindra di waktu itu, sekarang diisu-isukan tuh, diembus-embuskan bahwasanya Pak Ricci itu sosok yang dizolimi gitu Pak. Menurut pandangan Bapak seperti apa nih? Saya rasa itu tidak benar. Karena hasil dari penelitian saya, tanya ke pejabat terkait lah. Tentu kita konfirmasi, tentu tidak mungkin ke Pak Eka aja. Tentu kita tanyakan pejabat terkait. Bahasa dizolimi itu saya tidak bisa terima.
Dan sampai sekarang saya nggak bisa mencari zolim ini seperti apa. Karena setiap kegiatan yang ketika PK mau keluar daerah, beliau selalu memberikan ruang untuk polisi. Iya. Ya kan? Jadi zolim itu yang dimaksud seperti apa sih? Saya nggak tahu. Karena gini loh Pak, Raffi sendiri kita bisa lihat jejak digitalnya. Di waktu awal-awal era baru itu yang diutus ke kementerian itu Pak Wakil Bupati. Di waktu rapat persiapan Porprov yang waktu itu sempat heboh juga kan, Pak Wabub hadir ke Padang itu menyatakan sikap Tanah Datar siap menjadi tuan rumah. Setelah itu seminggu kemudian Pak Wabub menyatakan lagi nih, Tanah Datar mundur menjadi tuan rumah. Kan berarti dikasih ruang juga tuh Pak Bupati memberikan ruang kepada Pak Wabub untuk mengikuti kegiatan-kegiatan disposisi Bupati ya kan. Tapi isu terzolimi ini apakah sekedar sebuah brandingan untuk brainwash, cuci otak masyarakat akar rumput atau seperti apa menurut Bapak nih dari sisi politik? Inilah dinamika politik ya. Ya. Karena siapapun orang yang masuk ke dalam ranah ini tentu tidak mau jadi nomor 2. Ya. Dan untuk mencapai nomor 1 itu tentu hal-hal bermacam yang harus dilakukan. Ya. Dan bagi saya kalau di dunia ini inilah suatu fungsi daripada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa juga menyampaikan bahwa yang zolim itu seperti apa. Kalau saya tidak melihat itu suatu, tapi memang kalau memang itu suatu strategi juga untuk kalau bahasa awak untuk melakukan itu hal-hal boleh-boleh saja, tapi itu saya rasa tidak ada seperti itu. Mungkin di Pak, kalau orang bicara doa anak yang terzolimi itu cepat dikabulkan. Jadi mungkin di branding terzolimi doanya bisa dikabulkan Pak, tapi yang benar-benar terzolimi atau pura-pura terzolimi itu tidak diterima Pak. Mungkin masyarakat bisa nilai ya. Tidak akan diterima. Nah terkait ini Pak, persoalan pilkada Tanah Datar kemarin-kemarin ini, mungkin hari ini kita rekaman, hari ini udah berjalan nih persoalan pembagian sembako, persoalan money politik. Himbauan Bapak selaku tokoh masyarakat tentang sayang dan Tanah Datar secara umumnya, himbauan Bapak untuk masyarakat Tanah Datar tentang money politik ini seperti apa nih Pak? Ya, saya berharap beginilah ya. Kalau mau betul-betul menghadirkan sebuah pimpinan pemimpin yang baik, tentu sebagai masyarakat tentu harus melihat secara objektif. Kalaulah bahasa awak ini berarti kalaulah ada sebab lalu kita memilih seseorang, itu tidak akan menemui sesuatu yang baik. Iya betul. Apalagi dengan kita dengar di situ memang seperti itu ada dikumpul orang lalu diberikan sesuatu, itu kan sudah suatu hal yang ada maunya gitu. Iya betul. Dan akibatnya nanti tentu yang rugi tentu masyarakat sendiri. Kalau terbiasa dengan kondisi seperti itu. Terbiasa menerima sesuatu untuk memilih seseorang. Akibatnya 5 tahun ke depan merana. Persoalan tentang 2 kandidat tadi yang di era baru tadi Pak, kan bisa dibilang tuh bahwasannya Pak Ricci selaku wakil bupati yang punya komitmen bersama Eka Putra mendampingi Eka Putra di Prode, dan beliau tidak komit dengan ucapan. Menurut Bapak orang yang tidak komit dengan ucapan ini seperti apa nih Pak? Kalau tidak komit di ucapan, dengan dirinya sendiri berbohong, nanti dengan masyarakat seperti apa? Itu saja Pak. Kalau ada komit itu saja. Terkait tentang itu tadi Pak, tentang kinerja DPRD di Tanah Datar. Nah, selama Bapak menjadi anggota Dewan ini, apa sih yang Bapak lakukan? Yang Raffi tanyakan tadi, apa yang Bapak lakukan untuk masyarakat di daerah? Ini baru mantap pertanyaan. Jadi alhamdulillah Raffi, sejak 2009 saya jadi anggota DPRD dan sekarang sudah masuk ke yang keempat periode.
Dan selama periode tersebut, kita alhamdulillah sesuai dengan harapan masyarakat kita dapat berbagi. Sesuai dengan keterbatasan sebagai anggota dewan. Dan tentu ini suatu amanah ini tidak sesederhana itu masyarakat, dan akhirnya saya dapat terpilih kembali 4 periode dengan beberapa hal dengan segala kekurangan. Begitu juga dengan kepala daerah Bapak Eka Putra, dengan kembang tumbuhnya daripada masalah pertanian, dari untuk kewisata, dari kegiatan kesehatan tidak luput dari perhatian dari PK sendiri, yang kembali baru dicetuskan tidak ada masyarakat tanah datar yang tidak bisa berbuat tidak punya uang. Sekarang sudah dirumuskan seperti itu, dan kita berharap hal yang seperti itu tentu menjadikan sebuah patokan bagi masyarakat. Mudah-mudahan PK untuk ke depan dengan apa yang sudah dilakukan untuk melanjutkan kembali pemerintahnya, terpilih kembali menjadi kepala daerah. Yang sekarang ini kita lihat dari keseriusan beliau, sudah dibuatnya pabrik saus tomat di Dapil 4. Dan itu suatu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Dapil 4. Tidak ada salahnya yang sudah dilakukan PK ini untuk menjadikan pilihan kembali untuk PK untuk melanjutkan 2 periode untuk menjadi kepala daerah bupati, dan juga untuk semua masyarakat tanah datar. Nah berarti itu ya, selama Bapak 4 periode menjabat menjadi anggota DPRD, seluruh aspirasi masyarakat Bapak tampung dan Bapak perjuangkan di DPRD, dan alhamdulillah 4 kali Bapak mencalonkan diri, alhamdulillah selalu diberi amanah oleh masyarakat khususnya Dapil 4. Dan begitu juga dengan Pak Bupati sudah melanjutkan program Pak Sadik, dan juga sudah melanjutkan program Pak Ir di bidang sosial, dan beliau konsisten di bidang pariwisata, pertanian, dan kesehatan. Karena sudah berbuat ke masyarakat, Bapak yakin dan Bapak berharap masyarakat memberikan harapan kembali ke Pak Eka untuk 2 periode. Betul Pak? Betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, dan ini Raffi berharap ada statement pemungkas dari Bapak, khusus untuk masyarakat Terantang Sayang dan masyarakat Tanah Datar secara umumnya. Pilkada 2024 sebentar lagi akan dimulai. Tanggal 23 September akan dicabut nomor urut, dan kita tahu siapa nomor urut 1 dan siapa nomor urut 2. Himbauan dan harapan Bapak untuk masyarakat Tanah Datar memilih pemimpin itu seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, kenapa masyarakat Tanah Datar masih harus memilih Eka Putra? Silakan Pak. Yang pertama, yang dipilih khusus tadi Tanah Sayang ya. Kita kalau bisa melanjutkan dulu untuk masa sampai 2024 sampai 2029. Hari ini kita putuskan. 2029 kita pikirkan nanti. Itu pertama. Yang kedua, tentang masalah pemimpin yang akan dipilih. Tentu kita pemimpin yang dipilih, tentu pemimpin yang tentu bisa membawa tanah datar ini untuk lebih baik ke depan. Betul. Yang kalau bahasa awalnya, tentu orang yang mungkin yang mampu untuk bisa menciptakan sesuatu hal penuh kejujuran, penuh kebaikan, penuh pengabdian. Itu yang paling penting Pak. Betul. Jangan memilih pemimpin yang hanya untuk lip service, hanya untuk bermanis-manis muka. Itu saja Pak. Yang terakhir tadi, alasan kenapa masyarakat harus memilih Eka Putra? Yang pertama, kenapa harus memilih Eka Putra? Jadi apa sebenarnya Pak Eka Putra itu benda mambo. Bukan. Ambo kita DPC aja Raffi. Bukan. Karena begini ya. Kalau kita melihat sampai sekarang ya, karena yang baru bisa melakukan aktivitas di dalam masa sulit
selama 3,5 tahun ini Iya. ada beberapa hal yang sudah terjadi. Yang pertama COVID. Yang kedua Galodo. bencana alam Galodo. Eka Putra masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifat program-program yang sudah menjadi visi dan misi mereka jalankan. Iya. Yang dengan buktinya beberapa penghargaan yang boleh terima, itu bukan pekerjaan gampang, Pak. Proses daripada penghargaan itu bukan pekerjaan yang gampang. Tidak sembarang orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Yang kedua, tentu kita melihat pada komunikasi politik pada saat sekarang ya. Pada saat sekarang. Iya. Apalagi dengan saat sekarang tanggal 20 berapa ya Pak Prabowo akan dilantik. 20 Oktober. 20 Oktober. Nah, kita melihat pada kedekatan. Karena proses ini berjalan sedemikian rupa, proses dari kepala daerah. Kalau dulu berarti kepala daerah ini diusulkan adalah dari bawah. Iya. Terus kita akui. Lebih kurangnya tentu yang tahu dari bawah. Iya. Kalau sekarang tidak, kita melihat pada Pusat. cantolan di atas. Iya. Siapa direkomendasi oleh Pimpinan pusat. pimpinan pusat, Partai masing-masing. partai masing-masing. Dan kita mempertahankan dengan komitmen PK dengan selalu menjaga komunikasi dengan kawan-kawan di Gerindra. Yang hari ini ketua umumnya adalah jadi presiden, Bapak Prabowo. Ini menjadi sebuah harapan bagi kita untuk mendapatkan kue yang lebih besar. Tidak ada kata lain. Iya. Bahaya ke Jakarta itu siapa yang akan dituju ketika kita tidak ada punya rumah besarnya di Jakarta itu adalah Prabowo. Dan di waktu Pacu Kuda itu sama-sama kita dengar tuh bahwasanya Pak Prabowo menyatakan kalau Pak Eka ini adalah sahabat lama beliau. Ya. Dan di waktu itu Pak Prabowo bilang entah apalah yang dikasih sama Pak Bupati sampai saya ingin kembali lagi ke Batu Sangkar. Ya. Kan itu statement Prabowo tuh. Ya. Begitu dekatnya mereka berdua, begitu akrabnya mereka berdua, dan itu memberikan keyakinan bagi Bapak pribadi selaku ketua partai. Dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Tanah Datar juga seperti itu. Ya. Tanah Datar akan maju dan besar bersama Eka Putra. Ya. Seperti itu ya Pak? Ya, betul. Nah, oke. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Pak Nur Hamdi Zari, semoga yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua, masyarakat Tanah Datar, dan khususnya masyarakat Rentang Sayang dalam memilih pemimpin ke depan. Sampai jumpa di temu tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.